Jadi kami dari kelompok 10K3 akan menjelaskan mengenai FMEA atau metode Failure Mode and Effect Analysis. Jadi anggotanya ada saya, Winarni, Lutfi Adisa Putra, Kristianti Makai, dan Faiza Maulidina. Jadi untuk pengertiannya, ada 4 poin penting, yaitu mengidentifikasi, menetapkan, mengurangi, dan menghilangkan. Jadi FMEA itu suatu teknik engineering yang dilakukan agar bisa mengidentifikasi, menetapkan, mengurangi, bahkan menghilangkan suatu kegagalan yang diketahui ataupun potensi kegagalan dari proses sebelum kegagalan tersebut bisa sampai ke tangan para pelanggan atau para individu. Jadi untuk fungsinya, jadi ada 2, yaitu menunjukkan masalah dan mengeliminasi masalah. Jadi fungsinya itu menunjukkan masalah yang mungkin timbul pada suatu sistem, sehingga sistem tersebut tidak bisa menghasilkan output yang diinginkan. Maka dengan demikian, masalah-masalah pada proses tersebut dapat mempengaruhi kualitas produk, sehingga dapat dikurangi, dan akhirnya masalah tersebut dapat dieliminasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan atau prosedur dari penggunaan metode FMEA ini. Nah, yang bisa kalian lihat ini beberapa ada contoh dari tabel yang sudah jadi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang biasa. Ini kan ada perbedaan nih. Yang biasa dan bisa bilang wajib ada di tabel FMEA ini. Nah, tahapan yang pertama adalah menentukan penghijauan terhadap prosesnya. Kita akan melakukan penghijauan terhadap prosesnya, dan itu akan pada tabel di situ akan dimasukkan untuk equipment and functionalnya dari equipment itu sendiri. Lanjut ke mengidentifikasi potential failure mode atau mode kegagalan potensial pada proses. Nah, di situ untuk failure-nya, function failure-nya dari proses fungsionalnya dari equipment tadi bisa lihat di tabel. Selanjutnya adalah membuat daftar potential effect dari potensial dari masing-masing kegagalan. Nah, itu yang paling akhir tuh, functional effect. Seperti harusnya motor tidak dapat menaikkan dan menurunkan beban. Nah, untuk functional mode-nya itu sendiri itu akibat dari functional failure. Lanjut. Setelah kita dapat hal-hal tadi kita kumpulkan, langkah selanjutnya adalah menentukan severity untuk masing-masing cacat. Nah, untuk severity-nya sendiri ada melakukan beberapa kriteria dan rankingan. Ini tabel dari severity itu sendiri, kalian bisa lihat sendiri. Dan lanjut, setelah itu menentukan peringkat dari occurrence untuk masing-masing mode kegagalan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini tabelnya dari rankingan dari 1 sampai 10. Jadi ya paling tinggi rankingnya berarti semakin berpeluang kegagalannya. Lanjut ke peringkat detection untuk masing-masing kegagalan dan atau akibat terjadi. Nah, hasilnya itu dari tabelnya, rankingannya kan sudah bisa lihat di saya tampilkan. Dan lanjut, setelah kita dapatkan dari occurrence, severity, and detection, and next is kita membuat dari RPN sendiri, yaitu perkalian dari ketiga tadi, jadi O, S, and D kita simbolkan. Dan untuk nilai RPN-nya itu sendiri kisarannya berarti 1 sampai 1000. Nah, lalu setelah kita dapat semua dari nilai RPN itu, kita membuat prioritas mode-nya untuk yang selanjutnya nanti kita akan melakukan tindakan perbaikan. Lalu di situ juga ada tambahan, kita melakukan tindakan untuk mengeliminasi atau mengurangi kegagalan yang paling banyak terjadi. Sebenarnya sampai etap RPN itu sudah cukup untuk membuat tabelnya, ini tambahannya sih. Lalu ada mengkalkulasi RPN sebagai mode kegagalan yang dikurangi atau yang akan kita eliminasi untuk melihat gimana ya, untuk perbaikan itu sendiri.
Jadi langsung aja saya lanjutkan. Di sini ada kelemahan FMA menurut Stamatis tahun 1995 dalam buku yang berjudul Failure Mode Effect Analysis. Di sini di dalam buku ini terdapat 5 kelemahan. Yang pertama, sulit dalam melakukan analisis terhadap sistem yang kompleks. Kedua, akibat kegagalan yang tertutup sulit diidentifikasi. Yang ketiga, membutuhkan keahlian, pengalaman, dan kemampuan tim yang baik. Yang keempat, membutuhkan waktu lama dan pengetahuan yang mendalam dalam memasukkan faktor yang mempengaruhi produk. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama dalam implementasi. Jadi, 5 poin tersebut merupakan kelemahan dari FMA. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.